Maka tentu saja memahami mimpi adalah akan tergantung pada setiap orang. Maka memimpikan maka ada mimpi secara afaki, secara anfusi tadi semua ya. Ada mimpi-mimpi yang melihat binatang nanti. Tetapi mimpi-mimpi yang melihat alam-alam ukhrawi adalah barang-barang ukhrawi seperti bidadari ya. Bermimpi surga bahasanya. Bermimpi malaikat ya, bahkan bermimpi Rasulullah SAW. Bahkan bermimpi Allah sahabat. Maka disitulah antara afaki dan anfusi. Pada dasarnya bisa dijadikan gambaran. Maka nanti Abah sedikit baru akan buka tentang mimpi melihat binatang. Dan bagaimana hakikat mimpi melihat Rasulullah. Mimpi melihat Allah. Mimpi melihat malaikat. Melihat bidadari. Melihat keindahan surga misalnya. Gitu kan tadi semua. Adalah merupakan minimal kabar gembira. Atau kabar sedih yang harus kita adalah perbaiki dari si jiwa itu. Pada saat si jiwa itu memiliki martabat binatang, sahabat, maka kalian akan bermimpi dengan singa, bermimpi dengan beruang, bermimpi dengan kalajengking, bermimpi dengan ular, bermimpi dengan babi, dan lain sebagainya. Maka kita akan menyaksikan binatang bahimia, subuhnya, dan juga syaitannya. Demikian pula pada saat kalian bermimpi adalah dengan makhluk-makhluk adalah kegelapan, setan, kunti, genderuwo, dan semua pocong dan lain sebagainya, menunjukkan betapa rendahnya si jiwa itu ya. Jadi menunjukkan bahwa si jiwa itu adalah rendah, kita akan bermimpi dengan makhluk-makhluk yang rendah. Maka mimpi itu memiliki makna yang luas, mimpi itu ya. Maka untuk menjawab teman yang bertanya tentang hakikat mimpi, marilah kita pahami tentang hakikat mimpi ini ya. Jadi nanti mimpi akan bisa menjadikan gambaran pada kalian ya. Maka guru saya selalu berkatakan, apa yang kau mimpikan tadi semua ya. Karena pada dasarnya pada saat kita tidur dohir kita ya, disitulah jiwa keluar dari tubuh sahabat. Maka si jiwa itu akan jalan-jalan menemui apa yang di level apa dia berada. Kau bermimpi melihat bulan, kau bermimpi melihat bintang, kau bermimpi melihat benda-benda yang tinggi. Adalah gambaran-gambaran adalah si jiwa itu sedang terbang tinggi ya. Kau bermimpi malaikat, kau bermimpi itu adalah menggambarkan jiwa itu sedang baik tadi semua ya. Karena mimpi itu nyata. Jadi Abah katakan bahwa mimpi itu adalah nyata. Bagaimana si jiwa sedang melakukan perjalanan. Bahkan dalam satu kasus sahabat, kalian bisa mi'raj pada Allah dengan mimpi. Kenapa bisa demikian? Karena pada saat dohir kita tidak bisa terbang pada Allah. Karena kesadarannya ada pada kesadaran rendah pada tubuh binatang, jasad kita ini. Maka pada saat dohir adalah lebih sulit untuk mi'raj daripada dalam keadaan mimpi. Itulah kenapa dikatakan baginda Nabi, naumul alimi khairun min ibadati jahil. Tidurnya adalah orang berilmu. Siapa orang berilmu? Orang yang sudah hidup dalam kehidupan ini. Bukan orang yang memahami, yang bisa membaca ilmu, tapi yang sudah hidup hatinya. Adalah naumul alimi adalah tidurnya orang yang berilmu, yang sudah hidup, karena dia tidak ada tidur. Karena pada dasarnya. Dan juga tidur ingin menggambarkan pada kita sesungguhnya kematian tidak ada. Walaupun kita kehilangan kesadaran, tetapi kita ada hidup bernapas. Kenapa hilang kesadaran? Karena si jiwa sedang keluar. Dan dikembalikan lagi oleh Allah si jiwa itu pada saat kita bangun dari tidur. Maka itulah baginda Nabi adalah kita diajarkan doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Adalah kita bersyukur pada Allah yang telah mengembalikan kembali jiwa kita setelah jalan-jalan. Maka kalian bisa menyaksikan mimpi bisa ke masa lalu atau ke masa belakang. Maka adapun gambaran daripada mimpi kalau kita lihat bagaimana Nabi Yusuf bermimpi melihat bintang, kaukabun. Bagaimana juga mereka-mereka para sholihin adalah bermimpi. Mimpi kepada mereka adalah memiliki makna yang sangat dalam. Tetapi juga mimpi kepada kita, kalangan manusia biasa juga adalah bagus untuk kamu pelajari.
Tergantung pada binatang apa kamu bermimpi, tergantung kepada makhluk apa kalian dimimpikan, itulah gambaran sebetulnya adalah bagaimana kita harus setelah bangun dari tidur adalah kita harus berusaha, berupaya merubah si jiwa. Karena Allah selalu berkata kita tidak akan bisa berubah kecuali merubah jiwa kita sendiri. Tadi ya, kita harus merubah si jiwa. Nah, adapun gambaran si jiwa apakah baik atau buruk juga bisa diperlihatkan dengan mimpi tadi. Ya, di antara mimpi yang luar biasa misalnya bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya. Bermimpi para malaikat, bermimpi para nabi, bermimpi bertemu Nabi Ibrahim, bermimpi Nabi Sulaiman, bermimpi Nabi Musa misalnya, gitu sahabat. Dan demikian pula adalah bermimpi tentang melihat benda-benda langit tadi semua, ya, atau produk akhirat. Bidadari, kemudian juga surga, kemudian ataupun bermimpi dengan dirimu, sejati dirimu adalah seorang wildanun mukhalladun, bermimpikan, kalau bahasa Abu Yazid Bustami, aku bermimpi melihat Allah dalam wujud seorang pemuda tampan. Ini juga harus ditakwil tadi semua, tapi itu menimbulkan gambaran bahwa betapa jiwa kita itu adalah tidak tidur sebetulnya. Adapun yang berkaitan dengan mimpi, kita inikan saja ke pertanyaan Mas siapa tadi adalah pada dasarnya di dalam firman Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu adalah rasulahu ru'ya bil haq la tadkhulannal masjidal haram insyaallahu amin. Tadi semua ya. Aminin tadi semua. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya. Dengan kebenaran yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Insya Allah dalam keadaan aman. Di dalam surat Al-Fat ayat 27 ini sahabat, Allah sedang menjelaskan kepada kita tentang makna mimpi tadi semua. Ya. Bahkan Nabi Yusuf berkata katanya, Inni ro'aitu ahada asyara kaukaban. Sesungguhnya aku melihat 11 bintang dalam mimpi. Sahabat, maka bermimpi melihat bintang, melihat bulan dan lain sebagainya. Dan pasti oleh kalian karena Abah mengalami adalah bermain-main dengan bulan, diputar-putar bulan. Matahari kita genggam, matahari menjadi kecil di tangan kita. Tadi semua, ya. Itulah pada saat jiwa sudah bisa terbang tinggi tadi semua. Tadi semua. Ini ya tentang beberapa yang. Kemudian kata baginda Nabi waqala man ra'ani faqad ra'ani haqqo fa inna syaitana la yatamassalu adalah bi apa namanya wa bi manit taba'an ya. Orang yang bermimpi melihat aku berarti dia benar-benar melihatku. Man ro'ani faqad ro'ani haqqo fa inna syaitana la yatamassalu, dan setan itu sebenarnya adalah tidak akan menjelma menjadi aku. Maka Abah pernah dulu bertanya siapa? Bah, saya bermimpi Rasulullah. Nah, adapun bermimpi Rasulullah sahabat, maka sebagaimana Abah sampaikan akan memiliki wajah yang berbeda-beda. Karena disitulah harus kita pahami. Karena Rasulullah tidak pada sosok seseorang sebetulnya hakikatnya. Maka engkau akan berbeda. Ada yang bermimpi saya melihat berpakaian coklat, bersorban coklat, badan bidang, rambut adalah panjang, adalah sebahu, keriting, dan lain sebagainya. Tapi ada yang melihat lagi dalam pakaian hijau, dan lain sebagainya. Wajahnya begini, kumisnya begini. Ya, memang pada dasarnya hakikat dari Rasulullah akan memiliki, kata Abah juga, hakikat Muhammad Rasulullah sudah ada pada Adam tadi semua. Maka yang termimpikan tentu adalah yang muncul adalah wajah Adam. Sama pada saat hakikat presiden itu pada Bung Karno. Pada saat engkau bermimpi presiden yang kau lihat itu Bung Karno. Pada saat engkau melihat hakikat Rasulullah itu ada misalnya pada Nuh, maka yang kau lihat itu sebetulnya adalah Nuh. Wajah itu sahabat. Karena sebenar-benarnya Rasulullah yang bernama Muhammad itu adalah tidak berdarah, tidak berdaging, tidak bertulang. Ini yang harus dipahami hakikatnya.
Kan hakikat Rasulullah adalah merupakan khobar mubtada dari Allahu nurus samawat. Allah lah sebagai mubtada dan Muhammad itulah dohirnya Allah yang disebut khobar mubtada. Dia tidak berdarah, tidak berdaging, tidak bertulang, tidak bersuami, tidak beristri, tidak beranak. Itulah hakikat Rasulullah yang sejati. Hakikat Nur Muhammad tadi semua yang ada pada semua makhluk. Sudah ada sebelum ada makhluk. Menjadi penyebab adanya makhluk. Tadi semua bikana maka nabi yakunu mayakunu wa wujudul awalimi bih. Nah, yang mimpi ini adalah itu si Nur Muhammad tadi yang ada pada diri. Pada saat kesadaran pada cahaya Nur Muhammad, maka berarti bukan lagi pada kesadaran tubuh si binatang, maka mimpimu akan berbeda-beda, sahabat. Ya. Nah, kemarin ada yang bertanya lagi, dari 100 orang, mungkin 1000 orang bercerita tentang mimpi Rasulullah pada Abah. Ya, bermimpi Rasulullah maka dia akan berbeda-beda wajahnya. Tadi semua. Karena hakikat Rasulullah itu sama. Kau bermimpi presiden, tapi yang kau lihat Soeharto. Kau bermimpi presiden, bisa lihat yang kau lihat Gus Dur. Kau melihat presiden. Itulah Rasul yang ada pada mereka. Presiden. Dan presiden itu bukan manusia. Ingat itu. Ya. Dan itulah wal awal. Wal akhir, wal dhahir, wal batin. Itu sangat akan berpengaruh pada mimpi, sahabat. Seberapa terangkah, nah itu, seberapa terangkah hakikat Nur Muhammad yang sudah memancar pada dirimu. Karena pada dasarnya pada saat ditiupkan ruh itu adalah 100% Nur Muhammad pada ruh itu. Maka yang ditatapnya hanya Allah. Dia merasakan dirinya sebagai sifat dan dia hanya memandang zat. Dan sifat dan zat adalah selalu tidak pernah berpisah. Inilah yang harus dipahami tentang memandang Rasulullah. Inilah Rasulullah yang tidak ada. Tidak bisa dipotong. Karena walaupun bagaimana dia adalah nur. Cahaya itu tidak bisa dipotong. Sahabat. Ya. Nah ini yang harus dipahami ya. Maka itulah kata Nabi. Man ro'ani faqad ro'ani haqqo. Tapi silakan. Walaupun selama dia ada pengakuan. Ana Rasulullah misalnya. Gitu kan. Misalnya. Ya apa mungkin dialami juga oleh Abah dan semuanya. Tapi jangan dipertentangkan tentang wajah. Karena saya pernah kedatangan 2 orang. Yang adalah ahli tirakat yang dia mengatakan masing-masing bertemu Rasulullah. Tetapi dalam wajah yang berbeda, pakaian yang berbeda, sifat yang berbeda. Jangan aneh. Karena Rasulullah itu adalah presiden. Maka Muhammadun Abah. Ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Tadi semua ya. Dia tidak berdarah, tidak berdaging, tidak bertulang karena dia bangsa cahaya. Sahabat ya. Yang mengawali segala kisah dan mengakhiri segala kisah yang tiada berakhir dari semua ya. Jadi ini ya maksudnya dari pertanyaan juga dari saya jawab sekalian Mas Salman yang mengatakan, "Bah, saya melihat Rasulullah wajahnya begitu." Itu menurut pandangan Mas Salman. Tergantung Mas Salman di past life, di kehidupan di zaman mana sebetulnya ya. Maka itulah mimpi sebetulnya akan kamu dibawa ke alam di mana kamu pernah berada atau kamu akan sudah diperlihatkan adalah berita gembira dari itulah yang kata Allah di dalam Al-Qur'an adalah Bismillahirrahmanirrahim laqad sadaqallahu rasulahu adalah apa laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi ya. Jadi sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada rasulnya tentang kebenaran mimpinya ya. Jadi mimpi itu tadi semua ya. Jadi kada live ini Abah bikin sebagai bagian pertama karena tadi banyak yang bertanya tentang hakikat mimpi itu. Semua ya. Jadi kita ini siapa yang mimpi? Ruh kah? Jiwa kah? Pasti jasad kah? Nah inilah. Maka Allah sedang mengajarkan pada dasarnya tidak ada kematian. Tadi semua. Yang mati itu jasadmu. Maka pada saat tidur jasadmu tidak ketakutan apa-apa. Tadi semua. Nafsumu pun tidur. Tadi semua. Pada saat tidur tidak ada lagi kehilangan. Kekasih yang kau dambakan pada saat tidur bisa hilang. Tadi semua. Nah itulah. Sebetulnya sudah diajarkan rasa memiliki. Maka pada saat tidur kamu tidak ketakutan kan. Walaupun miskin nggak ingat miskin. Walaupun kaya kamu nggak ingat kaya. Walaupun kamu bahkan kamu nggak tahu laki-laki atau perempuan. Karena ruh itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Karena laki-laki dan perempuan hanya casing kepada si ruh. Itulah si Adam untuk identitas. Adam itu identitas. Muhammad itu adalah Nur Muhammad itu adalah yang membatasi identitas. Seperti Nur Muhammad itu adalah hakikat yang membatasi adalah si poton. Adapun yang di dalamnya hanyalah lautan poton, itulah Nurullah. Dan adapun identitas supaya bisa kamu mengerti. Walaupun sama-sama kayu,
Walaupun sama-sama makhluk, walaupun sama-sama ada identitas. Inilah tentang adat secara makna luas ya. Maka jangan terjebak di sana. Kenapa setan tidak bisa menyerupai baginda Nabi Muhammad? Kenapa setan tidak bisa menyerupai, misalnya adalah mengaku malaikat, dia adalah menyamar menjadi malaikat? Tidak bisa. Karena malaikat itu bangsa cahaya. Seperti halnya tidak bisa api menyamar jadi air. Api ya air tadi semua. Maka setan pun tidak bisa, sahabat. Karena itulah adalah, karena setan itu tercipta dari cahaya al-qahrunya Allah. Al-mudilnya Allah. Maka tidak bisa, ya setan ya dia. Ya. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Ya. Nah, kita langsung saja. Nah, mimpi itu secara umum dibagi dua. Ya. Summa ilam. Ya. An-ru'ya ala nau'aini afaki wal anfus. Maka tadi, mimpi secara garis besar dibagi dua bagian. Yang disebut mimpi afak, yang disebut dengan mimpi anfus. Tadi semua. Dan masing-masing itu sahabat memiliki anfus dan anfak itu adalah dia akan muncul dari akhlak yang terpuji. Mimpi si jiwa itu akan muncul dari akhlak yang terpuji atau tercelah. Maka tadi, apa yang kau mimpikan itu akan menjadikan gambaran seberapa tidur dirimu, seberapa lupa dirimu, seberapa mati dirimu, maka kau akan melihat adalah makhluk kegelapan. Itulah kenapa sholat itu zikir. Itulah kenapa as-sholat itu az-zikir. Tadi semua, ya. Karena pada dasarnya kamu adalah akan tergantung seberapa sadar kamu dalam sholat, seberapa ingat kamu dalam sholat. Itulah as-sholat lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, karena as-sholat adalah az-zikir, maka orang-orang yang sholat yang ya belum kesadarannya sempurna, ya tentu saja sholatnya adalah mabuk tadi semua. Karena dzikir itu ingat. Kenapa hari ini kita lupa? Karena pada dasarnya kita ada manusia jasad tadi semua ya. Nah, inilah nanti akan berkaitan dengan mimpi ya, akan diperlihatkan pada mimpi tadi semua ya. Adapun yang berkaitan dengan nafsul mutmainnah seperti bermimpi melihat hewan halal. Itulah nafsul mutmainnah akan diperlihatkan melihat hewan halal tadi semua. Karena Tuhan Sabdul Qadir mengatakan adalah yang halal dagingnya, dan burung-burung, karena kehidupan nafsu mutmainnah di surga bersumber dari jenis-jenis kambing dan burung tadi semua ya. Adapun sapi adalah maka ia datang dari surga kepada Nabi Adam alaihissalam untuk bertani di dunia. Unta datang dari surga untuk menjaga Ka'bah yang zahir dan batin. Kuda sebagai alat untuk perang kecil dan perang besar. Semua itu adalah akhirat. Nabi bersabda, kambing itu diciptakan dari madu surga. Dalam surah Asrar, Abah bacakan saja. Kuda dari angin surga. Bigol diciptakan dari sifat mutmainnah yang terendah. Bila seseorang bermimpi melihat bigol, maka ia berarti malas dalam beribadah dan nafsunya sangat berat dari semua ya. Nah, karena Abah ini kan saja biar cepat ya sahabat ya. Nah itulah makanya dikatakan wala yakunu dalal likasbihi adalah natijatun illa taubati. Kita harus kembali pada saat melihat mimpi kita sudah menjauh. Misalnya kita sering ditakuti oleh setan. Kita berjalan di kegelapan tiba-tiba ada pocong. Kita berjalan di dalam tapi tiba-tiba ada hantu. Itu kita sedang titik terendah si jiwa itu. Tadi semua. Artinya kita sedang masuk ke alam mereka. Dan sebenarnya manusia-manusia yang dari matinya su'ul khotimah akan dijemput oleh mereka. Mereka akan kembali pada arbaban. Tuhan-Tuhan yang mereka tuhankan. Tuhan itu bisa yang kau sandari atau kau takuti. Maka itulah kenapa kita harus hanya bersandar pada Allah, hanya takut pada Allah. Cuma bedanya diajarkan oleh ulama pada saat kita takut pada makhluk, jauhlah dari mereka. Jangan dekati setan, jangan dekati jin. Tapi pada saat kau takut dengan Allah, datangilah Allah itu. Tadi ya, bermimpi laut, bagaimana? Bermimpi air bah, bermimpi mayit, bermimpi kotoran, semua punya makna. Walaupun sebenarnya, nah pada saat kamu misalnya melakukan sesuatu, berharap sesuatu, bermimpi contoh. Sebetulnya itu rezeki dunia itu. Pada saat kamu memimpi bayi, atau memimpi ikan mas, itu pun rezeki dunia sebetulnya.
tadi semua. Atau makanya pada saat istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar yursilis sama alaikum min wa yumdidkum bi amwal wal banin. Nah itulah bayi. Maka pada saat engkau bermimpi bayi, padahal kamu sudah tua, sebetulnya kamu ada dapat rezeki tadi semua, berupa dunia tadi semua ya. Bermimpi bayi tadi semua. Tapi pada saat kamu adalah bermimpi setan, rapikan kembali apa yang sedang kau alami beberapa sebelumnya. Apakah kamu nonton setan sehingga masuk ke dalam jiwamu? Maka itulah Abah melarang. Abah suka marah kepada istri Abah karena dia suka dulu menonton film-film horor. Ingat, menonton film horor itu akan masuk ke dalam jiwamu. Ya. Karena jiwamu itu bisa terbang. Kan lagi tidur aja dia keluar dari tubuhmu. Maka seolah-olah kamu masuk ke alam film itu. Tadi semua sahabat. Nah inilah ya, maka baginda Nabi mengajarkan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bacalah bismillah 21. Itulah kenapa harus dijamukan pada saat kita tidur itu adalah dengan 21 tadi semua ya.